Jadi karena kita itu kena efek peradaban bangsa barat yang orientasi di dunia ini adalah materi. Segala sesuatunya dinilai dari materi. Kejayaan, kesejahteraan seseorang itu tolak ukurnya adalah materi. Itu efek dari peradaban bangsa barat yang mempengaruhi kita. Sebetulnya kalau Islam itu kan sebetulnya ya mencontohkan untuk mensyukuri hal-hal sederhana. Karena bagaimanapun juga materi jika dikembalikan kepada nafsu tidak akan ada habisnya. Meskipun tanpa menafikan kebutuhan itu pasti ada. Dan kita hidup hari ini realistis pasti materi itu dibutuhkan. Lalu bagaimana cara istri menyikapi supaya tidak menuntut berlebihan kepada suami? Yaitu adalah dengan sebetulnya perlu menanamkan pemahaman yang baik terhadap keuangan. Perlu memiliki kemandirian yang baik dari perempuan itu sendiri. Maksudnya begini, perempuan ini memiliki manajemen keuangan yang baik, dalam artian dia tahu mana kebutuhan pokok, kebutuhan primer, mana kebutuhan sekunder. Lalu dia juga bisa memiliki penerimaan yang tinggi terhadap keadaan apapun, bahwa segala ini temporer kok. Misalnya kita ada di bawah, nanti juga akan ada di atas selama kita berusaha. Jadi sebetulnya perempuan itu mintanya nggak banyak, mintanya cuma usahakan kebahagiaan kami begitu. Entah itu hasilnya bagaimana, kalau melihat suaminya sudah berusaha, seharusnya perempuan yang baik itu bisa merasa cukup dengan hal itu. Jadi hampir sama untuk kaitan ekonomi atau langsung secara spesifik disebut uang ya. Semua orang pasti butuh uang. Tapi ya jangan uang menjadikan untuk prioritas. Jadi misalkan seorang pasti butuh untuk membeli barang, pasti itu misalkan. Tapi lebih ke fungsional. Jangan kok misalkan ini ada rilis brand A dengan barang terbaru, saya harus punya. Jangan seperti itu jatuhnya lebih ke terobsesi dan ke kayak flexing aja. Apa yang keluar, apa yang hype saya harus punya, tidak seperti itu. Jadi kalau menurut saya kita sih alhamdulillah sudah sepakat dengan itu ya. Jadi kita membeli ya sesuai kebutuhan kita, bukan sesuai dengan yang lagi hits, yang lagi update, tidak. Jadi memang kalau perlu ya beli, kalau enggak ya nanti dulu. Terus kemudian begini, kan misalnya rumah tangga ini 10 ya. Ada kalanya suami itu 70, kemudian istri 30 karena sedang low. Istrinya sedang berada di fase yang lebih rendah, maka suami itu bisa menolongnya. Ada kalanya sebaliknya, misalnya istrinya yang 70, suaminya yang 30. Jadi istri ini membantu suaminya untuk bangkit lagi. Ini adalah konsep kesalingan yang harus diupayakan dalam rumah tangga dalam faktor apapun. Entah itu dukungan emosional, entah dukungan material. Jika misalnya antara suami istri ini saling bahu-membahu untuk menghidupkan rumah tangga supaya lebih signifikan, lebih maju dan bermanfaat, itu akan sangat baik sekali. Jadi maksud kami tidak ada salahnya, entah itu laki-laki yang mencari nafkah, istri juga mencari nafkah, yang penting sama-sama ada kesalingan untuk mempertahankan rumah tangga dan membawa rumah tangga ini menuju keharmonisan ataupun kemajuan dan menggapai hal-hal yang memang menjadi impian dari keduanya. Faktor keuangan bagi anak-anak muda sekarang kan juga masih kadang menjadikan faktor uang itu menjadi faktor utama kita siap enggaknya menikah gitu. Nah, menurut Gus Ridkil atau Naimah sendiri itu bagaimana cara meyakinkan sendiri agar mantap menikah walaupun ekonomi kita lagi nggak baik-baik saja gitu. Oke, ini permasalahan kompleks ya, terlebih bagi laki-laki. Karena seorang laki-laki ini yang bertanggung jawab untuk membahagiakan istri, menafkahi secara lahiriah maupun batiniahnya. Dan tentunya seorang laki-laki pasti punya misalkan standar-standar khusus gitu untuk membahagiakan istri. Oh, saya harus mencukupi istri saya seperti ini, saya harus mencukupi istri saya seperti ini. Tapi yakinlah bahwa ada banyak keterangan, bahkan langsung ceplos mohon itu ada menikahlah maka kau akan kaya. Kenapa kaul itu atau ibarat itu atau pendapat itu benar? Karena di balik perjuangan usaha suami terdapat doa istri, dan dibukakannya rezeki dari suami itu juga faktor ada istri juga. Bisa jadi seorang yang tadinya sebelum menikah memang sudah punya banyak uang, ya, ini akan berbeda ketika nanti sudah punya istri. Begitu juga yang tadi mohon maaf mungkin secara finansialnya belum settle amat lah.
kayak mungkin saya gitu, belum stabil-stabil banget lah. Tapi alhamdulillah dengan adanya istri mungkin agak berbeda, karena yang dulunya misalnya kalau dapat uang langsung pengen tasarruf kayak kemana-mana, pengen dihabisin kemana-mana, ya kayak sekarang ibaratnya money gitu kan ya. Dengan adanya perempuan, adanya istri kan kita butuh, sekali lagi saya bilang di awal tadi, bagaimana sebuah ikatan emosional antara dua individu ini dalam satu akad, satu perjanjian yang dinamakan pernikahan ini, ada sebuah kompromi tertentu, sebuah diskusi tertentu, yang mana harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Kalau dulu sebelum punya suami, sebelum punya istri, kita bebas. Ibaratnya mau kemana pun, yang penting izin orang tua mau kemana. Tapi ketika sudah punya istri atau istri sudah punya suami kan kadang izin dulu. Ini bagaimana? Ini seperti apa? Nah, sama waktu kemarin waktu kita sebentar saya komunikasi dengan istri dulu. Karena ternyata kayak tadi, ternyata jadwalnya dia juga numpuk-numpuk untuk jadwal webinarnya. Nah, ini saya bilang waktu itu, ini buat pelajaran untuk kita. Karena selama ini kita asal terima aja. Mulai sekarang kita harus mulai menjadwal, hari ini ada tidak, besok ada tidak, seperti itu. Mungkin jadi saling kompromi, saling berkomunikasi yang baik. Dan dengan adanya istri ini Bu, insya Allah lebih tertata ekonomi. Terlepas yang handle keuangan berbeda-beda, tergantung pasangan masing-masing ya. Ada yang misalkan, oke, semua uang masuk ke suami, misalkan. Oke, semua uang masuk ke istri, atau disatukan dalam satu tabungan tertentu. Silahkan, itu sesuai kompromi masing-masing. Ya, jadi memang harus dikompromikan. Jadi terus kaitan tadi, belum punya uang kok pengen nikah, ya wow guys, semua ada rezekinya kok, dan insya Allah rezeki manten itu nggih wonten mawon. Ya. Jadi yang belum punya modal, yang belum punya uang, kan di hadisnya jelas kan, ya ayyuhas sabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj. Nah, man istata'a minkum alba'ata di sini, istata'a mampu di sini juga kompleks sekali, mampu secara mental, secara finansial, dan secara mohon maaf kemampuan yang lainnya, tapi yang lebih disoroti sekarang lebih itu kayak secara finansialnya. Jadi dikembalikan niatnya adalah niatnya untuk ibadah, menjalankan sunnahnya Rasulullah. Insya Allah ada jalan. Karena kita itu generasi overthinking ya, yang semuanya dipikirin. Mau nikah itu pertimbangannya banyak sekali. Curhat ya? Enggak. Itu mungkin kalau misalnya kita kembalikan pada teori-teori duniawi, ya nggak akan nyampe. Bayangkan menikah berapa budgetnya, nanti punya anak, melahirkan saja berapa budgetnya, rumah sakitnya berapa. Nggak jadi nikah? Belum pokoknya, belum semuanya nggak jadi nikah. Tapi di sini harus kita selipkan tasawuf dan juga keyakinan yang kuat pada Tuhan, karena kita kan punya Tuhan ya. Kita adalah umat Islam, umatnya Nabi Muhammad. Kita adalah hamba Allah, yang mana hamba dari Tuhan yang Maha Kaya. Masa kita takut miskin? Seharusnya di situ ada keyakinan, diselipkan keyakinan supaya nggak overthinking banget, karena memang generasi sekarang itu kebanyakan semua dipikirkan. Jadi ada hal yang tidak perlu kita tahu jawabannya sekarang, kita letakkan dulu. Kalau misalnya memang semua jalannya baik, dipermudah, jodohnya sudah ada, sekalipun uangnya belum crazy rich istilahnya, belum kaya banget, yang penting cukup, bismillah, nanti dicukupi oleh Allah. Dan pernikahan itu kan sebenarnya murah ya, mas kawinnya pun kan nggak harus yang mahal-mahal banget, bahkan Sayyidina Ali pun bi khotamin hadidin, mas kawinnya cuma dengan cincin yang dari besi dan baju, ada riwayat lagi mengatakan dengan baju perang itu. Jadi di sini menikah itu sebenarnya mudah, menikah sebenarnya murah, yang mahal itu gengsinya. Ya. Jadi kadang orang yang terlalu overthinking tadi, kenapa nggak nikah-nikah, karena mikir tadi resepsinya harus yang tadi saya bilang tadi, kebanyakan laki-laki pengennya seperti itu, dan perempuannya pun kadang nuntut juga yang repot. Aku nanti maunya seperti ini, prewednya, honeymoonnya, gaunnya misalkan. Alhamdulillah istri saya nggak seperti itu. Gimana nih?